Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ibu-ibu sudah membantu saya membacakan sebuah surah yang mulia, yaitu surah Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan bacaan ibu-ibu mendapatkan berkah, ibu, dan membawa kebaikan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dipertemukan setelah sekian lama kita tidak bertemu ya ibu. Rasanya rindu dengan ibu-ibu ini. Rindu yang tak terkira. Karena Allah, ya betul. Ya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa menjumpai ibu-ibu untuk melanjutkan kaji kita tentang surah Al-Fatihah. Bagaimana ibu selama kurang lebih 1 bulan tidak bertemu? Sehat-sehat bu? Alhamdulillah, saya lihat sehat-sehat dan awet muda semuanya. Insya Allah ya bu ya. Saya lihat seger-seger gitu. Apalagi ini mau menyambut bulan Ramadan ya bu ya. Nah, kita harus mempersiapkan diri. Ini udah di akhir bulan Sa'ban. Betul? Betul ya bu ya. Nah, sudah seberapa jauh persiapan yang telah kita tempuh dalam menyambut bulan Ramadan? Halo? Sudah siap ya ibu ya? Insya Allah. Karena Rasulullah itu ya mencontohkan kepada kita ketika akan datang bulan Ramadan, ya beliau melakukan tarhib Ramadan atau meningkatkan ibadahnya, amal ibadahnya. Puasanya diperbanyak, ibu ya, dan ibadah-ibadah lainnya diperbanyak. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini juga melakukan hal yang sama, ya bu ya. Ya, jangan terlalu larut dengan hal-hal yang nggak perlu, karena kita harus siap nih menghadapi bulan Ramadan, bulan suci yang penuh rahmat, ya bu ya. Banyak sekali rahmat nanti yang akan diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan, ya. Salah satu contohnya ya bu ya, rahmat Allah yang jelas turun tuh ya bu ya. Yang biasanya masjid itu cuma 2 saf, 3 saf, ya, maka di awal-awal Ramadan itu penuh. Yang nggak biasa pergi ke masjid pun pergi ke masjid. Nah itu karena apa? Karena rahmat Allah itu turun pada saat bulan Ramadan itu tiba, ibu ya. Maka dimudahkan hati-hati orang itu untuk datang ke masjid, dimudahkan langkah-langkahnya. Nah, mudah-mudahan kita dijumpakan atau dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, sehingga nanti kita bisa melakukan ibadah
yang insya Allah pahalanya di double-doublein gitu. Maksudnya yang nggak biasa, nggak seperti biasanya gitu ya. Ampunan Allah buka, ya Bu ya. Sangat besar nanti ampunan di bulan Ramadan. Nah, jadi yang sudah-sudah itu sebaiknya kita tinggalkan. Pemilu sudah lewat, ya. Jangan lagi kita bahas-bahas tentang pemilu itu, ya Bu ya. Jangan lagi, ya. Walaupun mungkin ada rasa sakit, rasa kecewa, ya, tapi udah tinggalkan saja itu, ya. Bulan Ramadan jauh lebih penting. Kita tatap ke depan, yang belakang sudah biar berlalu. Sudah ada yang ngurusnya itu di belakang, ya Bu ya. Kita hentikan itu semua, ya. Yang tadinya kita rajin menggibah secara tidak sengaja, ya. Betul nggak Bu? Pasti itu sengaja atau tidak sengaja, pasti kita menggibah dengan mengirim postingan-postingan tentang keburukan-keburukan calon yang tidak kita sukai misalnya. Itu kan menggibah juga, Bu. Nah, ini bulan Ramadan. Jangan kita tambah-tambah lagi dosa kita. Sudah cukup, ya. Sadar dan tidak sadar kita sudah melakukan itu, sudah menumpuk dosa kita. Ya. Rasulullah itu juga pernah bersabda, ya Bu ya. Di dalam salah satu hadisnya dari Abu Hurairah, ya. Di dalam diri seseorang itu ada hati. Hati, betul Bu? Ada nggak? Nah, ketika kita berbuat dosa, maka akan ada titik hitam di hati tersebut. Ya. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin banyak dosa yang kita tumpuk, maka hati kita akan semakin hitam, menghitam. Sehingga akhirnya cahaya yang ada di dalam hati itu tertutupi oleh dosa-dosa kita itu. Jangan sampai ini terjadi. Ya. Seringkali kita terhindar atau menghindar dari dosa-dosa besar. Ya. Misalnya makan makanan haram itu kita tidak lakukan. Ya. Makan apa misalnya? Makan ular atau apa gitu. Atau dosa-dosa besar yang lain itu tidak kita lakukan, kita dapat menghindarinya dengan mudah. Tetapi dosa-dosa kecil, ya, ini yang seringkali kita terjatuh. Ya. Seringkali sepertinya remeh atau bahkan mungkin diremehkan oleh kita. Tidak sengaja tuh ya, kayak tadi tuh. Kayaknya remeh tuh ngirimin postingan gitu ya Bu ya. Postingan tentang calon yang tidak disukai. Gampang, ringan nih Bu ya. Tapi itu dosa Bu. Menggibah yang Ibu omongin itu juga saudara kita sesama muslim. Kan gak ada calonnya yang gak muslim ya Bu. Muslim semua. Ya. Nah, maka kita hati-hati, kita hindari. Ini udah mau bulan Ramadan, bersihkan hati, sucikan hati kita. Ya, hati yang tadi sudah kotor itu ya akan dapat bersih kembali manakala kita bertobat kata Rasulullah, ya, meninggalkan perbuatannya, bertobat kemudian beristighfar. Maka hati yang tadi sudah tertutup itu bisa bersih kembali. Jangan sampai hitam semuanya sebagaimana yang digambarkan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14 itu. Ya, ketika sudah hitam semua hati kita itu ya tertutup oleh dosa-dosa yang kecil-kecil menambah-nambah jadi banyak itu, ya, maka kebenaran akan sulit masuk ke dalam diri kita. Nauzubillah min zalik. Nah, hari ini kita juga akan membahas tentang ayat Quran. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu bisa mudah menerimanya. Ya, mudah-mudahan hati-hati ibu terbuka, lapang, terang. Tidak ada lagi dosa-dosa. Ya Bu ya? Insya Allah. Saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Ngonten Kebaikan Channel, ya, yang digawangi Mas Fakih dan Mas Dimas ya. Mas Dimas ya, terima kasih selama ini sudah membantu perjuangan dakwah kita ya Bu ya, dengan merekam kemudian menguploadnya di Ngonten Kebaikan Channel. Betul ya Mas ya? Nah, di situ. Ya, mudah-mudahan bagi ibu-ibu yang tidak bisa menonton atau lupa apa yang telah disampaikan bisa diulang lagi nonton di YouTube-nya kawan-kawan nih, ya. Baik, kita lanjutkan sampai ayat keberapa dulu Ibu? Ayat ketiga atau ayat keberapa? Mana baru bismi. Oh, belum. Belum ya, Bu ya. Baru sampai Bismi. oh, ayat pertama. Bismi ya, Bu ya. Sudah ya, Bu ya? Masih ingat ya, Bu ya?
Halo. Diulang ya. Masih ingat ya? Ini selesai. Makna kata bismi itu masih ingat ya Bu ya? Ya. Berapa huruf tuh Bu? Kata bismillah itu masih ingat Bu? 19. 19. Masih ingat ya Bu ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah kata bismi, di situ ada kata apa Ibu? Halo? Bis? Lah. Lahi. Lah. Apa Bu? Bismi, dengan menyebut. Menyebut apa? Allah, ya. Dengan menyebut nama Allah. Kata berikutnya adalah kata Allah. Ya, betul? Ada kata Allah di situ? Terbaca ya? Nah, ya. Nah, Allah ini merupakan nama, ya, nama dari Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta raya. Nama ini adalah nama yang sangat sangat populer, sangat viral, ya, dibandingkan dengan nama-nama Allah yang lainnya, dan juga sangat sangat mulia nama ini, ya. Apabila disebut kata Allah, maka telah mencakup semua nama-nama yang terkait dengan Allah. Ketika kita menyebut nama Allah, itu sudah mencakup semua nama-nama Allah. Ada berapa nama-nama Allah, Ibu? Nah, yang kita ketahui ya, itu ada 99 nama, ya Allah ya. Dan nama Allah ini, ya, kata Allah ini itu hanya bisa disebutkan merujuk kepada Tuhan yang maha mencipta, maha segala-galanya itu, yang kita sembah, yang kita mohonkan segala sesuatu. Tidak bisa disematkan kepada yang lain-lain. Beda dengan nama-nama Allah yang lainnya. Misalnya ya Bu ya, nama Allah yang lain itu misalnya apa? Alim misalnya. Alim. Apa artinya Bu? Alim. Ya Bu? Nah, terkait dengan ilmu, yang berilmu. Kan kita sering nyebutkan, weh, dia itu alim, hati-hati loh. Kan itu ya. Sering ya Bu dengar dengan kata-kata seperti itu. Alim, kita menyematkan kata alim. Ya. Al-alim itu namanya Allah. Ya. Nah, kita bisa nyematkan kata tersebut. Atau kita melihat orang yang baik, terlalu baik, kita bilang dia Rahman. Ya Bu, bisa kita sematkan tersebut. Tetapi khusus nama Allah atau kata Allah ini tidak bisa disematkan kepada siapapun, kepada apapun. Saking tingginya makna daripada nama Allah. Kenal ya Bu sama Allah ya Bu? Kenal sama Allah? Insya Allah kenal ya. Kita ikut kajian, mengaji, belajar Quran ya. Dalam rangka kita mengenal Allah lebih jauh dalam rangka itu. Ya, sudah berapa puluh tahun kita ini hidup. Ya, ada yang 30, 40, 50 dan seterusnya, ya. Tapi masih banyak yang di luar sana yang belum mengenal Allah, ya. Tahu kata Allah tapi tidak mengenal Allah. Ya, itu terbukti atau terrefleksi dari perilakunya. Betul nggak Bu? Kalau kita kenal betul dengan Allah, tidak mungkin ya kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Kira-kira betul nggak gitu? Kira-kira betul nggak Bu? Kalau kita kenal Allah, ya, bagaimana kuasanya Allah, bagaimana sifat-sifat Allah, tidak mungkin ya kita akan melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, itu tidak mungkin. Kenapa banyak manusia melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah? Karena beliau tidak kenal Allah, tidak mengenal Allah begitu jauh, ya, hanya sekedar tahu tetapi tidak mengenal. Halo, masih fokus ya Bu ya? Baik. Ya. Sifat-sifat Allah yang lain dapat disandang oleh makhluknya. Contoh Rahman, Alim tadi ya Bu ya. Secara tegas, ya, Allah atau Tuhan kita itu menamai dirinya Allah. Ya, Allah itu secara tegas
menyebut dirinya Allah terdapat di dalam surah Toha. Surah keberapa itu? Surah keberapa? 20, betul Bu. Udah pintar-pintar Ibu. Di ayat ke-14, coba Ibu lihat. Innani anallaha, dan seterusnya itu Bu. Bunyi ayatnya, silakan Bu. Tolong saya dibacakan. Baca Mbak, yang mic Mbak Sok, Mbak Taufik. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, itu dia ya Bu ya. Allah secara tegas menyebut dirinya itu adalah Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan ya yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Nah, Allah secara tegas menyebut bahwa dirinya itu adalah Allah. Ya. Tuhan yang seyogyanya atau semestinya kita sembah. Tuhan yang seyogyanya kita ingat melalui sholat-sholat kita. Ya, sholat itu dalam rangka kita mengingat Allah. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Betul. Ya, coba Ibu perhatikan itu suara azan itu. Ya, yang diperdengarkan di masjid-masjid atau musola-musola. Apa yang pertama yang disebutkan Bu? Hah? Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan begitu Bu? Ya, nama Allah yang disebut pertama kali. Nah, sholat ini adalah cara kita untuk mengingat Allah. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita itu yang begitu entengnya, begitu nyamannya meninggalkan sholat? Ya, tanpa ya, kalau perempuan kan ada halangan ya Bu. Ini tidak berhalangan, tidak apa, tapi dia meninggalkan sholat. Itu bagaimana? Ya Bu ya? Itu tentu dia tidak mengingat atau tidak ingat kepada Allah. Tidak ingat atas semua karunia yang sudah Allah curahkan, sudah Allah limpahkan kepadanya. Ya Bu ya? Terlalu sibuk dengan dunianya. Ya, terlalu disibukkan dengan yang katanya banyaklah alasannya, yang mencari nafkah lah, apalah, inilah, itulah segala macam. Ya, sibuk dengan dunia sehingga tidak mengingat Allah. Maka hati-hati kalau kita sudah berada di dalam keadaan yang demikian. Insya Allah Allah ini masih sayang sama kita. Karena ketika kumandang azan diperdengarkan melalui telinga kita, hati kita tuh secara otomatis tuh merespon. Betul nggak Bu? Merespon nggak Bu? Ketika dikumandangkan azan, cepat-cepat kita entah wudhu, kemudian ambil perlengkapan sholat, kemudian melakukan sholat. Berarti Allah itu masih sayang dengan kita. Ya, itu rezeki yang luar biasa yang Allah berikan sama kita. Maka kita patut bersyukur. Kan banyak tuh di luar yang nggak sholat Bu, dipekek-pekekkan dari masjid tuh, ya, ndak juga tergerak hatinya, ndak bergetar hatinya itu, ya, santai aja, santuy, ya Bu, slow, ya. Kita bersyukur ya Bu ya. Baik, kita lanjutkan. Para ulama atau pakar bahasa berpendapat bahwa kata Allah tidak terambil dari satu akar kata pun di dalam bahasa Arab, ya Bu ya. Ia adalah nama yang merujuk kepada satu zat yang wajib wujudnya, yang menguasai semua kehidupan kita. Itu Allah. Allah ini menguasai hidup dan kehidupan kita. Betul apa betul? Betul. Ya Bu ya? Halo? Ya. Kenapa termenung?
Ya, Allah itu yang menguasai hidup dan kehidupan kita. Ya, betapa mudahnya Allah tuh. Ya, mau ngapain kita lah. Kita ini ibarat wayang. Kalau dalam pertunjukan wayang tuh ya, ada budaya Jawa tuh namanya wayang tuh ibarat wayang. Ya, wayang itu tidak bisa apa-apa, Bu. Ya, hanya bisa menjalani alur kehidupannya, alur lakonnya kalau wayang tuh, Bu ya. Mau disuruh ini ya dia lakukan. Mau diapain juga dilakukan, diletakkan ya dia nggak ngelawan gitu. Ya, walaupun dia Arjuna misalnya kan kalau wayang ada begitu, Bu ya. Ada Arjuna, ada tokoh-tokoh apalah gitu ya. Walaupun dia paling jago gitu ya, ketika diletakkan udah nggak bisa apa-apa. Nggak pula dia protes. Aku masih mau berantem nih, enggak juga. Kan begitu, Bu. Sama dengan kita. Ketika Allah sudah letakkan kita selesai permainan, ya, maka semua selesai. Ya, Bu ya. Allah yang kuasa akan hal itu semua. Nah, sekarang masalahnya selesainya seperti apa kita ini? Ya. Selesainya kita ini seperti apa? Bekal apa yang akan kita bawa? Nah, itu yang perlu kita siapkan secara matang. Ya, Bu ya. Betul, Bu? Betul. Insya Allah lah. Insya Allah ibu-ibu di sini siap lah. Amin ya, Bu ya. Kalaupun besok dipanggil siap, Bu ya. Enggak siap ya, Bu. Enggak lah, mudah-mudahan ibu-ibu umur panjang, sehat terus menerus ya, Bu ya. Amin. Nambah cucunya dan seterusnya ya, Bu ya. Insya Allah ya. Ya, baik kita lanjutkan ya, Bu ya. Allah itu maknanya kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah Tuhan ya, Bu ya. Nah, orang-orang Arab itu menyebut Tuhan Sang Pencipta itu Allah. Baik dia beriman atau tidak beriman, menyebut Tuhan yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Tuhan yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah. Walaupun dia menyembah selain Allah, tetapi dia tahu bahwa yang mencipta itu Allah. Nah, ini yang saya baca, ini agak aneh gini orang-orang musyrik pada zaman dulu tuh. Dia sadar bahwa yang ciptakan dia Allah. Dia sadar bahwa dia hidup di tempat yang diciptakan Allah. Tetapi dia nggak mau menyembah Allah. Nah, ini kan luar biasa. Malah dia menyembah yang selain Allah. Patung-patung yang tidak memberikan kebaikan dan keburukan apapun padanya, itu yang disembah. Lata, Uzza dan segala macam itu disembahnya. Ya. Kalau zaman sekarang berhala-berhalanya macam-macam, Bu. Ya. Ada nggak berhala-berhala nih, Bu? Banyak, Bu. Banyak, ya, Bu ya. Terutama uang itu. Banyak kita yang diperbudak oleh uang. Ya. Bangun pagi, ya, pulang malam. Begitu terus sampai rumah nggak ketemu anak. Ya, nggak bisa ngobrol-ngobrol, bercanda-canda dengan anak istri, nggak bisa. Ya. Habis waktunya untuk mencari uang. Terus uang yang udah dikumpulkan itu, yang sebanyak-banyak itu untuk apa? Ya, tidak juga dibelanjakan ke jalan Allah. Ya, hanya ditumpuk-tumpuk aja. Ya, sebenarnya cari hidup itu untuk apa gitu? Kalau kita renungkan ya, Bu. Kenapa, Bu? Hah? Ini alhamdulillah nih, saya dengar Bule Sur nih apa? Baru nerima cucu ya, Bule? Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan jadi anak yang solehah, soleh dan ya, Bu ya, amin ya rabbal alamin. Jadi tumpuk tuh untuk cucunya. Oh. Baik, kita lanjutkan ya, Bu ya. Kita lanjutkan. Baik. Kata Allah itu ya, Bu ya, awalnya itu adalah dalam bahasa Arab itu ilah. Awalnya adalah ilah. Ilah itu bersifat umum. Ya, artinya Tuhan. Bentuk jamaknya itu adalah alihah. Alihah itu artinya Tuhan-Tuhan atau Tuhan yang banyak. Ya kan banyak Tuhan-Tuhan, Bu, yang Tuhan yang dianggap oleh orang-orang itulah ya. Tuhan memang ada satu, tetapi pada kenyataannya banyak orang yang percaya Tuhan selain Allah, kan gitu, Bu ya. Nah, Tuhan yang banyak ini ya disebut dengan alihah, bentuk jamaknya. Ya, Bu ya. Bentuk jamaknya alihah. Ini apa, bentuk tunggalnya adalah ilah, ya. Nah, kata ilah ketika ditambahkan kata alif dan lam, ya, huruf alif dan lam bunyinya al, jadi al-ilah.
Awalnya tuh kata Allah tuh dari asal al-ilah. Al-ilah itu artinya sudah definitif, sudah merujuk kepada Tuhan yang dimaksud ini. Tuhan yang mencipta ini, al-ilah. Untuk perkembangan selanjutnya, ya, kata huruf hamzah atau alif yang ada di tengah-tengah itu dihilangkan, sehingga al-ilah itu menjadi kata Allah, sehingga untuk lebih mudah diucapkan oleh orang-orang Arab pada zaman itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Sebagian ulama berpendapat kata ilah terbentuk dari kata Allah, berakar dari kata al-ilahah, al-uluhah, al-uluhiyah, yang semuanya berarti ibadah atau penyembahan. Sehingga Allah secara harfiah berarti sesuatu atau zat yang disembah. Ya, ketika kita meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, ya, maka sudah seyogianya kita menyembah kepada Allah saja. Begitu kata sebagian ulama. Baik. Setiap yang dipertuhankan pasti disembah. Ya, kayak berhala-berhala tadi disembah kan Bu ya. Pohon-pohon, matahari kan itu ada yang menyembahnya tuh. Ya, gunung-gunung atau bahkan kuburan yang katanya kuburan orang soleh atau orang yang berilmu tinggi atau apalah, ya. Itu seringkali disembah oleh manusia-manusia yang sesat tuh ya. Nah, berharap sesuatu dari penyembahannya tersebut. Berharap dapat apalah, dapat ridho atau dapat rezeki atau dapat rahmat atau dapat apalah dari itu, ya. Nah, kata Allah sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, itu memiliki kekhususan, tidak dimiliki oleh kata lainnya. Ia sempurna huruf-huruf dan maknanya, serta memiliki kekhususan berkaitan dengan rahasianya. Ulama menyatakan kata itulah yang dinamai isim Allah Al-Azam, nama Allah yang mulia, yang bila diucapkan dalam doa akan mengabulkannya. Sebagaimana tertera di dalam surah Ibrahim ayat 20 berapa itu ya Bu ya, bahwa Allah itu akan mengabulkan segala doa atau permintaan dari hambanya, ya. Pernah nggak Bu doanya nggak dikabulkan? Hah? Belum ya Bu ya, mungkin belum. Ya, kalau tidak dikabulkan di dunia, insya Allah akan dikabulkan nanti di akhirat. Ya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Teruslah berdoa dan memohon kepada Allah. Tidak dipungkiri bahwasannya di dalam kehidupan kita ini kita menjumpai banyak masalah, banyak problem kehidupan, ya Bu ya. Halo? Nah, tapi jangan pernah lelah kita untuk meminta atau memohon kepada Allah, ya. Kata Allah ini istimewa Bu, ya. Contohnya, misalnya kata Allah itu dihapus huruf awalnya. Tahu huruf Allah, kata Allah tuh Bu ya? Alif lam lam ha. Kalau huruf awalnya alif dihapus, bunyinya apa Bu? Allah. Huruf alifnya dihapus, set, tinggal lam lam ha. Bunyinya apa itu? Lillah. Lillah itu artinya apa? Hah? Lillah ya. Lillah artinya apa? Kepada Allah. Kepada Allah. Kepada Allah atau milik Allah. milik Allah, merujuk kepadanya, Ibu ya. Kemudian kata setelah alif huruf apa? Huruf lam. Lam yang kedua, yang pertama ini dihapus. Bunyinya apa? Lah, ilah. Hah? Lah. Hah? Lah. Bunyinya? Lamnya hilang Mbak Yanti. Jadi lahu. Lah. Lah ya. Lah. Artinya apa? Baginya. 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 Ya, atau bagi Allahnya di sini adalah Allah. Ya Bu ya. Nah, lam yang berikutnya dihapus. Tinggal bunyinya apa? Hu. Ya Bu ya. Allah. Hu ya. Ya. Hu itu artinya apa? Nya. Dia. Ya. Dia di sini maksudnya adalah
Allah. Nih istimewanya kata Masya Allah. Nah ini ilmu lagi ya Bu ya. Allah. Saya juga baru tahu ketika saya belajar. Ya Bu, sebelum mengajar ibu-ibu kan saya belajar dulu Bu. Biar saya nggak kelihatan bodoh gitu. Nah, saya ketika belajar membaca ini saya langsung ini, Masya Allah. Nama Allah ini sungguh luar biasa. Baru namanya ini, ya. Bagaimana dengan zatnya Allah tersebut, ya Bu ya. Nah. Bahkan kata Allah ini ya Bu ya, saking istimewanya tuh ya, seringkali terucap ya dari bibir atau dari mulut-mulut orang yang non muslim. Pernah enggak Ibu dengar punya sahabat, teman ya yang non muslim? Pernah nggak Bu? Oh, sering Bu. Saya punya teman kerja ya Bu ya. Teman kerja kan kita artinya berhubungan dengan orang atau berinteraksi dengan orang lain itu kan tidak harus dengan muslim saja ya Bu ya. Dalam dunia kerja kadang-kadang kita berjumpa atau bertemu atau bermitra dengan orang-orang yang non muslim ya. Seringkali sahabat saya nih ketika menerima sesuatu nikmat atau apa tuh mengucap alhamdulillah katanya. Nah, sering kali. Atau ketika dia terkejut astagfirullah katanya. Padahal ini bukan muslim. Padahal Cina, mohon maaf Ibu ya. Nah, sering kali begitu. Ini menunjukkan ya Bu ya, bahwa kata Allah itu bersifat manusiawi. Semua manusia itu ya sesungguhnya sangat butuh dan memerlukan Allah. Baik muslim maupun non muslim. Kita doakan aja semua orang-orang yang belum beriman, yang belum memiliki iman di dadanya, kita doakan semoga mendapat hidayah, insyaallah. Kita doakan kebaikan kepada orang, nanti kebaikannya akan balik kepada kita, insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Ya. Dari segi makna, ya. Kata Allah ini mencakup segala sifat-sifat atau nama-namanya Allah yang banyak tadi, yang 99 yang udah tadi dikemukakan di depan tadi ya. Jika disebut Allah, maka yang dimaksud ya Ar-Rahman, Ar-Rahim dan segala macam seterusnya, Al-Malik dan semuanya Ibu ya. Betul nggak Bu? Tapi beda kalau kita menyebutkan Ar-Rahman, maka yang kita sebut itu adalah Allah yang memiliki sifat Rahman. Tetapi kalau kita nyebut Allah, maka semua nama-nama Allah itu sudah tercangkup di dalamnya. Ya, Al-Alim, apalagi Al-Qudus. Banyak ya, Bu. Nah, Al-Jabbar, Jalil dan segala macamnya. Ya. Nah, itu. Nah, Ibu lebih hafal dari saya insyaallah. Nah, ya Bu ya. Contohnya coba gini ya Bu ya. Dalam syahadat itu ketika seseorang menyebutkan kata syahadat asyhadu alla ilaha illallah, boleh nggak kata Allah di situ diganti? Hah? Tidak boleh. Misalnya asyhadu alla ilaha illallah, nggak boleh. Ya Bu ya. Saking mulia dan tingginya kedudukan kata Allah ini, ya, tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Ya Bu ya. Nah, makanya Rasulullah itu menyarankan atau mengajak kita sebelum memulai sesuatu pekerjaan, baik pekerjaan ringan ataupun lagi pekerjaan yang berat, yang besar, maka mulailah dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Agar mendapat berkah dan seterusnya yang sudah dijelaskan kemarin, ya. Ketika kita menyebutkan nama Allah, ya, maka akan hadir ketenangan di dalam diri atau jiwa kita. Ketika kita dirundung masalah, ya Bu ya, dirundung masalah apalah gitu, maka ketika kita berzikir menyebut nama Allah, entah astagfirullah, entah apalah bentuk zikir yang lain, maka akan hadir ketenangan di dalam jiwa. Setelah tenang itu dapat, pikiran jadi jernih, kemudian kita akan menghadapi masalah atau problema itu dengan lebih pede, lebih percaya diri. Betul nggak Bu?
Sering nggak dapat masalah? Pasti sering. Bahkan lebih sering dari saya karena usia lebih banyak misalnya ya Bu ya. Sering kali kalau berat benar masalah, pasti kita mendekat tuh kepada Allah. Berdoa, ya Allah, nyebut nama Allah kan Bu ya. Keluar air mata. Nggak yang Bu? Iya nggak Bu? Wah, pasti keluar air mata. Apalagi kalau masalahnya berat sekali. Ketika kita menyebut nama Allah tuh rasanya kayak kita menyandar. Kayak duduk nih bersandar nih Bu. Sedang ibu-ibu nggak bersandar kan ya? Saya bersandar nih. Kayak ada sandaran gitu. Ketika kita seperti melayang-layang di tengah laut. Nah, mendapat sesuatu pegangan gitu rasanya lebih tenang. Lebih pede. Dalam menghadapi segala problematik dunia ini. Betul nggak Ibu? Waktu itu baru menyebut. Ya Bu ya? Belum lagi kalau Allah benar-benar mencintai kita, menurunkan rahmatnya kepada kita. Masya Allah, akan lebih mudah kita menghadapi kehidupan ini. Betul ya Bu ya? Nah, ketenangan seperti ini terdapat di dalam surah Ar-Rod ayat surah ke-13 di ayat 28. Nah, coba dibaca Bu. Ayat 28. Surah ke-13. Coba Bu dibaca Bu. Mohon bantuan Bu. Belum Mak. Tak baca nih ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hanya dengan mengingat atau menyebut nama Allah, maka akan hadir ketentraman di dalam hati kita. Ya, hanya dengan mengingat dan menyebut. Ya, belum menyembah. Ya, hanya mengingat dan menyebut nama Allah saja, Allah akan hadirkan ketenangan di dalam jiwa kita. Ya. Maka baik ada masalah ataupun tidak ada masalah, ya. Baik ringan ataupun berat, hidup yang kita jalani Bu ya, sering-seringlah kita menyebut nama Allah. Berzikir kepada Allah. Ya, agar hadir ketenangan. Nah, setelah ketenangan dan ketentraman itu lahir, ya, maka ya kita percaya bahwa ada penguasa tunggal yang mengatur kehidupan kita, yang mengatur alam raya, ya, yang ada segala sesuatu Yang segala sesuatu itu ada di dalam genggamannya. Ya, Bu. Baik. Maka di dalam banyak perintah-perintah di dalam Al-Quran itu, selain surah Ar-Rod itu, banyak sekali perintah-perintah untuk kita menyebut atau memperbanyak zikir, menyebut nama Allah agar hadir ketentraman, rahmat, ridho dan segala macam yang dari Allah itu. Bahkan Rasulullah, ya Bu ya, Rasulullah ini pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya ya, bahwa tutuplah pintumu dan sebut nama Allah. Padamkan lampumu dan sebut nama Allah. Rapatkan kendi airmu dan sebut nama Allah. Setiap aktivitas yang kita lakukan hendaknya kita sandarkan ya kepada Allah. Mengacu, merujuk hanya kepada Allah agar ketenangan itu bisa hadir. Hidup ini yang mahal apa sih Bu? Kalau bukan ketenangan? Betul nggak Bu? Ya, tidak ada yang lebih mahal di dalam hidup kita ini selain ketenangan. Ya, betul nggak Bu? Kalau kita dapat masalah, maka tidak jadi tenang kita. Betul nggak Bu? Ya, risau gitu, bawaannya mau marah begitu. Kan begitu tuh, kebanyakan kita tuh. Ketika menghadapi masalah dan tekanan yang berat,
ya tidak menjadi tenang. Nah, maka dengan menyebut Allah, ketenangan itu akan dihadirkan, Bu. Ya, insya Allah. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Setelah kata Allah, ada kata apa di situ, Ibu? Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas kalian dua-duanya, Ibu ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Siapa ini? Ya Allah juga. Salah satu nama Allah. Ya Bu ya. Saking istimewanya nama ini nih Bu ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka nama ini yang dipilih di dalam basmalah, bukan yang lainnya. Ya Bu. Selain Allah, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini salah satu juga nama Allah yang istimewa. Ya. Ketika kita menyebut nama Allah, maka akan terlintas atau tergambar bahwa Allah ini adalah zat yang maha pengasih. Betul nggak Bu? Sekarang apa sih bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini? Hah? Iya. Hah? Apa? Menyayangi. Kalau di dalam terjemahan situ ya, di dalam terjemahan Al-Quran itu dikatakan bahwa Ar-Rahman itu maha pengasih, Ar-Rahim itu maha penyayang. Kalau di dalam terjemahannya, ya Bu ya, diartikan seperti itu. Padahal ya, kata Ar-Rahman atau Ar-Rahim itu merujuk dari satu kata atau sumber kata yang sama, yaitu kata Ar-Rahim. Ya, sama. Nah, sekarang perbedaannya apa? Perbedaannya apa, Ibu? Ada yang tahu nggak? Rahim itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya apa, Bu? Nah, rahim itu artinya peranakan atau apa ya? Peranakan lah yang lebih tepat, Ibu ya. Rahim ya, Bu ya. Nah, itu tergambar hubungan antara ibu dengan anak. Betul nggak? Ya, di rahim ini kan tempat anak. Ya Bu ya. Calon anak atau anak tuh di situ sebelum lahir di dunia. Ya. Tergambar betapa hubungan antara ibu dan anak ini, kasih sayang ibu kepada anaknya itu sungguh teramat sangat luar biasa. Betul nggak Bu? Sayang nggak dengan anaknya Bu? Sayang dong. Ya. Pasti sayang. Sayang nggak Bu? Sayang. Masa sih? Pasti sayang ya Bu ya. Bercanda. Pasti sayang ya. Nggak ada ibu yang nggak sayang dengan anaknya. Alhamdulillah. Ya Bu ya. Pasti itu. Ya. Terlepas bagaimanapun bentuknya seorang ibu, ya, itu pasti sayang dengan anaknya. Nggak pengen anaknya tuh terlibat masalah, nggak pengen anaknya hidupnya susah, ya. Nggak pengen anaknya masuk dalam nerakanya Allah. Pasti nggak pengen. Pengennya anaknya bahagia, hidupnya lempeng. Makanya ibu tuh seringkali berdoa tuh hanya kepada anaknya. Betul nggak Bu? Sering mendoakan anaknya itu. Ya, baik masih kecil ataupun bahkan udah dewasa pun tak letih ibu ini untuk mendoakan anaknya. Ibu pasti juga begitu. Ya, mendoakan kebaikan untuk anaknya. Ya, itu rahim. Ya Bu ya. Nah, tentu rasa kasih Allah rasa kasih ibu kepada anak ini tidak bisa kita perbandingkan dengan rasa kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Tentu lebih hebat, lebih besar lagi rasa kasih sayangnya Allah kepada kita. Betul nggak Bu? Ya, yang antara ibu dan anak aja udah seperti itu. Apalagi Allah kepada makhluknya atau hambanya. Sungguh sangat luar biasa. Tidak tergambarkan. Tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata Bu. Tidak bisa. Tidak ada yang mampu. Bahkan para ulama sekalipun tidak mampu untuk menggambarkan itu. Ya Bu ya. Dihayalkan pun tidak bisa. Ya, saking besarnya rasa kasih kepada Allah kepada makhluknya atau hambanya itu. Bahkan Rasulullah ya, untuk menyederhanakan ya,
memberikan penjelasan mengenai kata Ar-Rahman dan Rahim nih, ya diilustrasikan oleh Rasulullah. Diibaratkan oleh Rasulullah itu Allah menjadikan seandainya nih ya, rahmat nih, misalnya rahmat nih satu bola besar gitu ya, Bu ya. Kata Rasulullah nih, maka dibagi bola tadi itu menjadi 99 bagian atau 100 bagian. Dibagi menjadi 100 bagian. Nah, yang 99 itu disimpan oleh Allah, yang satu bagian tadi diberikan secara merata kepada seluruh makhluknya. Ini kata Rasulullah nih untuk menggambarkan Rahman dan Rahim. Nanti tergambar nih, ya. Yang satu bagian itu dibagi rata kepada seluruh makhluknya, baik manusia, hewan, tumbuhan dan segala macam. Seluruh makhluk Allah dibagi rata, ya. Nah, curahan rahmat Allah yang dibagi inilah itu yang disebut Rahman, Ar-Rahman. Ya. Yang 99 tadi, ya, yang banyak ini, yang disimpan oleh Allah, itulah yang disebut dengan Ar-Rahim. Demikian Rasulullah menggambarkannya, ya Bu ya. Jadi begitu luasnya, ya, rasa sayangnya Allah kepada kita. Kita melihat yang udah Allah anugerahkan, jadi yang udah tercurah, yang real kita pandang nih, udah sangat luar biasa kan Bu ya. Ya, dikasih udara, ya, bernafas nggak bayar, ya, betul nggak? Betul. Kita hidup di dunia nih, ya, pasti makan, betul nggak Bu? Bahkan burung-burung itu pun makan, hidup, ya Bu ya. Walaupun ada ujian-ujian dan segala macam, tapi rahmat Allah itu selalu Allah kasih sama kita. Betul nggak? Betul ya Bu ya? Nah, itu yang satu bagian aja. Bagaimana kalau yang 99 itu dicurahkan? Wah, kok luar biasa itu. Ya Bu? Halo? Nah, ini terdapat di dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah menggambarkannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat 100 bagian. Dia menyimpan 99 bagian di sisinya dan diturunkan ke bumi satu bagian. Satu bagian inilah yang dibagi kepada seluruh makhluk. Demikian kata Rasulullah. Ya Bu? Nah, kita lanjutkan. Nah, ada pula ulama yang memahami kata Ar-Rahman sebagai sifat Allah yang mencurahkan rahmat yang bersifat sementara. Rahmat yang bersifat sementara itu artinya rahmat yang selama kita di dunia ini. Itu Ar-Rahman. Ada ulama yang berpendapat seperti ini, ya. Saya ulangi, ya, memahami kata Ar-Rahman, ulama ini berpendapat ada sifat Allah yang mencurahkan rahmat yang bersifat sementara, yaitu yang di dunia ini. Rahmat yang dicurahkan di dunia ini kan sifatnya sementara nggak Bu? Sementara. Nah, itu yang disebut Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim adalah rahmat Allah yang bersifat kekal. Nanti akan Allah curahkan ketika ada di akhirat. Begitu kata sebagian ulama. Ada ulama yang berpendapat demikian. Ya. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa rahmat di dunia itu, ya, hanya dicurahkan kepada orang non muslim. Sedangkan rahmat yang nanti di akhirat dicurahkan kepada kita yang taat, yang patuh kepada Allah. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Berbagai macam pendapat ulama. Ya Bu ya. Nah, penggabungan kata Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam basmalah, ya, menurut sebagian ulama mengartikan bahwa Dia yang berhak disembah serta yang mencurahkan aneka kenikmatan baik besar maupun kecil sebagai tanda kewajaran untuk dimintai karena Dia mencurahkan rahmat dan Dia pemilik rahmat tersebut. Ya Bu ya. Halo? Bisa dipahami Bu? Bisa ya, insya Allah ya. Nah, nah ada juga Ulangi. Penggabungan Ar-Rahman. Penggabungan Ar-Rahman Rahim dalam basmalah. Menurut sebagian ulama, menurut sebagian ulama, ya, berpendapat bahwa Dia yang berhak disembah
serta yang mencurahkan aneka kenikmatan, baik besar atau kecil, sebagai tanda kewajaran untuk dimintai. Karena Dia yang mencurahkan rahmat dan Dia pula yang memiliki rahmat tersebut. Ya. Sudah? Nah, yang kedua, menurut Syekh Muhammad Abduh menilai bahwa penggabungan 3 kata Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim merupakan bantahan terhadap orang Nasrani yang selalu memulai doanya dengan menyebut nama Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Ini menurut Syekh Muhammad Abduh. Ya, dia mengatakan bahwa penggabungan 3 kata itu merupakan bantahan, ya, dari atau terhadap orang Nasrani yang selalu memulai doanya dengan menyebut Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Ya. Ini untuk kita ketahui saja gitu. Nah, menurut salah satu ulama, Thohir Ibnu Ashur, ketiga kata tersebut telah dikenal jauh sebelum turunnya Al-Quran. Ya, sebagaimana termaktub di dalam surah Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Nabi Sulaiman ketika mengirim surat kepada Ratu Balqis itu dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Waktu bapak ngirim surat sama ibu pakai Bismillah nggak? Hah? Pakai nggak? Pakai ya Bu ya. Itu ada novel yang terkenal tuh Bu. Kupinang engkau dengan Bismillah. Waduh, mantap tuh. Benar ya Bu ya? Nah, Nabi Sulaiman ketika mengirim surah kepada Ratu Balqis itu memulai suratnya dengan kata Bismillah. Nabi Sulaiman itu hidup kan sebelum Quran diturunkan kan ya Bu ya? Jauh sebelum Quran diturunkan. Nah, ini termaktub di dalam Al-Quran di surat An-Nahl. An-Nahl itu surah ke-27 di ayat ke-30. Dapat Bu? Surah An-Nahl. Surah An-Nahl. Surah An-Naml, maaf Bu. Surah ke-27 An-Naml. An-Naml itu artinya apa Bu? Semut. Ya. Ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ya kan, betul kan Ibu ya? Ada di dalam Al-Quran. Nah, baik. Jadi setelah kita memahami setiap kata di dalam basmalah itu, maka seyogyanya, ya Bu ya, setiap kita memulai aktivitas, setiap kita memulai suatu pekerjaan atau kegiatan, maka kita sebaiknya atau seharusnya atau sepatutnya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah itu mengucapkan kata Bismillah. Ya, apalagi sudah paham tentang apa kata per kata dari kata Bismillah tersebut. Dengan kita mengucapkan Bismillah, ya, maka diharapkan bukan hanya sekedar mulut aja yang mengucapkan Bismillah, karena kita udah paham ya Bu ya makna Bismillah itu ya. Dengan Bismillah kita menghadirkan, ya, kita merasa bahwa kita ini lemah, tidak ada daya upaya, ya, hanya dengan bantuan dan izin Allah saja, maka semuanya akan terjadi, akan bisa kita lakukan, ya Bu ya. Tanpa bantuan Allah, tidak akan bisa sebuah pekerjaan, sebuah aktivitas itu akan dilakukan. Bahkan kegiatan kita pada hari ini, kalau Allah tidak izinkan, maka tidak akan terjadi. Pertemuan kita pada sore hari ini tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak mengizinkannya. Ya, maka mulailah segala sesuatu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim.
ya, agar hadir ridhonya Allah, hadir bantuan dari Allah, ya Bu ya, agar hadir keberkahan dari semua yang sudah kita lakukan, sehingga bernilai menjadi amal soleh di hadapan Allah semua aktivitas kita. Insya Allah, ya Bu. Baik, saya rasa cukup sampai di sini karena waktu juga sudah menunjukkan jam 5 lewat, ya. Selamat menunaikan ibadah puasa insya Allah, ya Bu ya. Mari kita bersama-sama berjuang, ya, untuk meraih ampunan Allah di bulan Ramadan, ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dari hari pertama sampai dengan hari ke-30 atau hari ke-29, Ibu ya. Mudah-mudahan insya Allah perbanyak baca Quran, ya, perbanyak ibadah-ibadah yang lain, Ibu ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah ampunan Allah akan hadir. Apa sih yang kita harapkan selain ampunan dari Allah? Gak ada. Kita hanya mengharapkan ampunan dari Allah karena kita sadar, kita tahu betapa banyaknya dosa kita, ya Bu. Ada yang sedikit dosanya? Gak ada. Kalau yang sedikit dosanya siap dipanggil berarti. Ya, semuanya punya dosa, semuanya punya salah, semua punya khilaf, ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan yang dimana banyak ampunan Allah curahkan di situ, Allah ampuni segala kesalahan kita. Sehingga setelah Ramadan kita benar-benar menjadi seorang Muslim yang bersih. Insya Allah. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.